Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan apapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat malam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasar isyarat Al-Qur'an, kita coba uraikan dalam 6 pembahasan utama yang telah kita turunkan poin-poinnya. Dan kita mulai pembahasan yang pertama menerangkan keutamaan salat malam. Ini penting untuk dibahas supaya melahirkan motivasi pada kita agar memiliki dorongan kuat untuk menunaikannya. Karena persoalan terbesar umat Islam saat ini, ketika akan menunaikan ibadah, itu tidak punya motivasi yang kuat atau kurang motivasi karena tidak mengetahui keutamaan-keutamaannya. Kenapa sekarang misalnya berkurang penghafal Quran di era-era kekinian, walaupun sekarang di tempat kita telah banyak meningkat karena motivasinya kurang didapati. Kenapa orang kurang mengejar salat duha? Karena belum tahu keutamaan salat duha. Kenapa umumnya subuh seringkali dianekdotkan kosong safnya, barangkali hanya sekedar 1-2 saf saja, karena umumnya orang kebanyakan tidak tahu keutamaan salat subuh. Karena itulah yang pertama kita turunkan keutamaan salat malam ini, diturunkan 2 bagian dalam Al-Quran, ternyata punya manfaat untuk urusan dunia kita plus akhirat kita. Terkait dengan persoalan dunia, tadi telah kita turunkan ayatnya, kita bacakan dalam salat Isya tadi, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sudah kita bahas bagian pertama. 1, Allah berjanji dalam Al-Quran, saya naikkan ke atas, orang yang konsisten menunaikan salat malam maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibimbing untuk mendapatkan karir terbaik dalam aktivitas kehidupannya. Terbaik di sini bukan sekedar mendapatkan harapan menempati posisi tertinggi, bukan. Tapi posisi yang terbaik untuk memberikan maslahat pada dunia dan akhirat Anda. Dunianya hidup nyaman, tapi kenyamanan itu membantu Anda mendapatkan keraihan kebahagiaan akhirat. Anda hidupnya tenang, asetnya banyak, kekayaan melimpah, tapi dengan semua itu Anda tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan gali dari segi sejarah. Sudah banyak contohnya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhum jami'an. Silahkan cek keterangan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan. Sering saya ulang-ulang. Mereka itu orang kaya, pengusaha sukses, hidupnya nyaman, asetnya melampaui abad-abad kemudian. Sampai sekarang masih ada. Tapi yang paling menarik adalah terekam dalam amal ibadah mereka, termasuk sahabat yang tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan sangat istimewa. Mereka menunggu salat malam sampai menunaikan salat malam sampai selesai menghatamkan Quran ini. Itu luar biasa. Kenapa bangun malam? Karena ada motivasi. Apa motivasinya? Kebahagiaan yang dititipkan oleh Allah kepada mereka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Di dunianya sukses, akhiratnya pun tidak ditinggalkan. Baik. 2, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Dan katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba untuk mengawali aktivitas hamba. Di kemuliaan keutamaan salat malam ini terkait dengan urusan dunia, selain akan mengangkat kita di tempat yang terbaik, juga yang kedua menghadirkan bimbingan Allah dalam menjalani aktivitas harian kita. Dibimbing Allah. Masya Allah. Tidak ada yang paling membahagiakan, menyenangkan, mendamaikan kecuali seorang hamba yang setiap aktivitasnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, maaf, saya lukiskan begini. Anda kalau bekerja dibimbing direktur, nyaman tidak? Nyaman. Di jalan dibimbing, dijaga, bahkan dituntun Pak Polisi, lancar tidak jalannya? Lancar. Sekarang Anda dibimbing oleh yang menciptakan direktur Anda,
yang menciptakan polisi, yang menciptakan segala makhluk, maka tidak ada yang susah bagi segalanya. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang mendapatkan bimbingan Allah, maka pasti dalam hidupnya mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, jika Anda ingin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara amalan spesifiknya ada amalan-amalan dasar standar seperti salat, infak, baca Quran, Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 4-nya. Tapi ada yang paling istimewa, yang kalau Anda kerjakan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mau jalan, langkah Anda dibimbing Allah. Anda tidak akan melangkah pada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang maksiat, yang membuat Anda sulit pun Anda akan dipalingkan. Misal Anda mau jalan nih, di jalan ada kemacetan yang menimpa musibah secara umum. Orang terjebak macet, tiba-tiba baru Anda keluar, ada tiba-tiba datang kepada Anda, "Pak, jangan lewat situ, macet." "Ah, masa sih? Tadi saya melihat tidak macet." "Itu tadi, Pak, sekarang macet." Belok. Allahu Akbar. Begitu Anda kunjungi tempat, "Pak, jangan yang itu, Pak, yang lain saja." "Kenapa?" "Di situ tidak cocok buat Bapak." Ada seorang masuk ke sebuah toko, dia terbiasa rajin menunaikan malam ini, ibadah ini. Allahu Akbar. Begitu mau masuk dan masuk ke rumah makan, tiba-tiba dengan sopan penjaganya mengatakan, "Maaf Pak, di tempat ini nampaknya agak kurang cocok dengan Bapak." "Kenapa memang?" "Akan lebih baik di tempat yang lain saja Pak." Baik, karena makanannya tidak dicantumkan logo halalnya, tapi ketika melihat orang ini tiba-tiba mengatakan, memberikan dari awal, "Pak, jangan di sini, tempat lain lebih baik untuk Bapak." Coba bayangkan, baru dari kakinya, belum pandangannya, belum lisannya, belum telinganya, belum tangannya. Awas, kalau Anda selama ini sholat malam belum mendapatkan yang ini, berarti ada yang salah dengan cara sholat malam Anda. Anda rajin tahajud, tapi lisan Anda tidak dijaga oleh Allah, ada yang salah Anda dalam sholat malamnya. Mustahil ahli tahajud lisannya mudah mengeluarkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah, karena lisan dia dibimbing Allah. Jadi kalau Anda ahli sholat malam, Anda menyalahi ketentuan Allah, kata Allah jangan mencela. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum, jangan saling cela. Anda bangun malam tapi Anda mencela, salah tahajud Anda, salah salat malam Anda. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gosip. Ibu masih gosip, maaf, salah salat malam ibu. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah tidak seperti ukhti itu tuh, sama. Semua. Memang lisannya tidak bicara, tapi tangan itu yang nulis status, itu yang mencela orang, itu yang gosipkan orang, itu yang menyebarkan hoax, itu nyampaikan ini, itu salah. Sampai ke ujung kaki. Ini tolong koreksi ya, karena setiap ibadah itu ada indikator keberhasilannya. Anda tidak meraih itu, ada yang salah dalam pekerjaan ibadah Anda. Semua ibadah, bahkan jangankan sholat malam, sholat standar saja yang 5 waktu, ukurannya salah satunya Quran surah 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya. Jadi kalau Anda benar sholatnya, fahsya hilang, mungkar itu terbuang. Fahsya, keburukan yang nampak datang lewat syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Di mustahil ada orang sholat mengerjakan perbuatan tadi. Dia tidak mengerjakan tapi membela pelakunya, salah juga. Orang mengerjakan sunnah dicela-cela, orang kemudian mengerjakan perbuatan fahsya dibela-bela, ada yang salah dalam sholat dia. Jangankan sholat malam, yang standar aja dia masih di bawah standar, sama dengan ban, bawah standar, salah. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati. Mencuri itu mungkar, bohong itu mungkar, korupsi mungkar, maaf, membunuh mungkar, luar biasa mungkarnya. Saya anjurkan tolong ya, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, apalagi pembunuhan terhadap orang beriman, itu sangat berbahaya. Itu saya ingatkan ya, hati-hati betul. Sekarang nampaknya mudah menghilangkan nyawa orang lain, apalagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan level alim, ulama, ustad, Anda level orang beriman biasa saja, taruhan Anda neraka jahanam tidak keluar dari situ. Quran surah 4 An-Nisa. Perhatikan, hati-hati, awas sampai dengan ayat 92-nya, paling kanan di pertengahan. Awas, hati-hati, hati-hati. Lihat baik-baik, ada ancaman dari Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Jika ada seorang merencanakan pembunuhan pada satu orang beriman, fajazauhu jahannam, maka ancaman bagi orang itu neraka jahannam. Awas, khalidan fiha, kekal di dalamnya, tidak akan keluar.
wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Ya, maaf, masuk neraka jahanam saja sudah sulitnya luar biasa, apalagi masuk dimurkai Allah. Awas, hati-hati. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dilaknat oleh Allah, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat di neraka jahanam itu. Enggak berlipat saja sudah dahsyat, apalagi dilipat. Hati-hati. Awas ya, hati-hati, hati-hati, karena kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan mungkar, apalagi tingkat yang paling tinggi tadi, ya. Saya lihat ada banyak berita sekarang, kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga orang yang telah berbuat keburukan-keburukan dibimbing oleh Allah untuk kembali bertobat dia, karena taruhannya luar biasa dahsyat. Awas, hati-hati ya. Kalau memang ada orang yang kurang dari jiwanya, terganggu jiwanya, bahkan disebut kemudian dengan gila dan kalimat-kalimat semacamnya, maka dijaga, diarahkan, dibimbing, disembuhkan supaya kembali. Ya, tapi hati-hati. Resiko terbesar untuk menyakiti orang lain sampai kehilangan nyawa adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dulu waktu kejadian di bom Tamrin, saya ke Lampung, kemudian ditanya, "Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?" Saya katakan jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Ya. Ya. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Wa akhrijni mukhrajal sidqin, dan dia dibimbing mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi, solusi, diberi jalan keluar. Yang ini dibimbing ketika mengerjakan, yang ini dibimbing ketika punya masalah. Masya Allah, A dengan B sama-sama punya masalah. Masalahnya di rumah tangga, persoalannya cukup sama, masalah A dengan B sama. Yang paling luar biasa, A ini punya kedudukan tinggi luar biasa, pendidikannya juga tinggi, S-nya sampai 3, S3, Masya Allah. Yang ini Masya Allah cuman S1 kerupuk 2 ya. Pendidikan tinggi, harta melimpah, masalah sama dengan keluarga, cuman karena persoalan perilaku dan sebagainya, beda pendapat sampai rame. Apa yang terjadi? Yang ini cuman dengan senyuman selesai. Sayang, Masya Allah, kayaknya kenal, selesai masalah. Kenapa? Oh Masya Allah. Mau kemana Pak? Mau ke hatimu. Oh Masya Allah, selesai masalah. Yang ini, wah Masya Allah, nyapa susah, kayak gak kenal. Padahal tiap hari itu yang dilihat, ke kamar itu yang dilihat, keluar itu yang gak selesai-selesai. Yang ini rumah tangga tenang, keluar tenang, di kantor tenang, hatinya lapang, ke rumah makan tenang. Teh Mbak, Masya Allah, pakai gula, gak usah terlalu manis, yang penting setia. Oh luar biasa, enak. Ayo bikin status. Kayaknya besok pagi ada yang praktek di rumah itu. Jadi teman-teman sekalian, jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dia merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dalam setiap persoalan hidupnya. Di kantor dia nyaman, di kampus dia tenang. Ada orang yang besok ujian luar biasa sibuknya, Masya Allah. Bahkan disebut luar biasa, ada kalimat minggu tenang, padahal tidak tenang pada saat itu. Belajar sana, belajar sini, tenang di mana? Pikir sana, pikir sini. Tapi sebagian orang ada yang santai saja. Orang ke kelas, dia ke masjid, dia baca, dia juga baca, dia bangun malam harinya, esoknya tenang dia hadapi. Luar biasa. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini yang dahsyat. Ini yang dahsyat. 4. Allah akan lindungi dia langsung dari pihak-pihak yang ingin mencelakainya. Dilindungi oleh Allah, diberikan perlindungan. Bisa beda-beda caranya nanti ya, bisa beda-beda lain-lain caranya. Teman-teman sekalian, saya berikan contoh yang paling dahsyat. Ayat ini diantaranya turun memberikan keterangan saat Nabi SAW dikepung oleh banyak pemuda. Ada yang menyebut 100 pemuda dengan kebiasaan yang khusus. Kalau kita pasukan khusus ya, dengan pedang terhunus luar biasa, dikepung satu rumah. Di dalamnya direncanakan 3 orang. 1, Nabi SAW. 2, teman setia beliau, seangkatan dengan beliau.
sedekat usia dengan beliau. Abu Bakar As-Siddiq sehidup dengan beliau, semati di samping beliau kuburnya, sesurga dengan beliau. Mertua beliau orang yang sangat mulia dan sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih oleh beliau untuk menemani hijrah, sehidup, sehijrah, sekubur bersamaan di sampingnya dan sesurga dengan beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Sangat keterlaluan kalau ada orang-orang yang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dia tidak hidup bersama Nabi, tidak menemani Nabi saat hijrah ke Madinah, dikubur tidak di samping Nabi, surga belum jelas, jangankan dengan Nabi, masuk surga aja belum tentu jelas. Berani mencela seseorang yang jadi mertua Nabi, kerabat Nabi, hidup bersama Nabi, hijrah dengan Nabi, wafat kuburnya di samping Nabi, dijamin surga lewat lisan Nabi. Anda siapa? Tayyib. Yang ketiga, seorang pemuda brilian, jenius, menantu Nabi, satu mertua, dua menantu. Menantu Nabi, di antara sekian pemuda, beliau yang dipilih untuk mencintai dan dinikahkan menjadi pasangan hidup, sehidup, sewafat sampai sesurga bersama putri terkasih Nabi, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dari jalur ini adalah keturunan zuriyah Nabi sampai dengan sekarang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pemuda yang jenius, luar biasa, bakatnya luar biasa dan nyalinya sungguh tangguh. Kata Nabi, "Ya Ali, saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu tunggu di sini, gantikan saya di tempat tidur saya." Tempat tidur itu yang diincar oleh para pemuda tadi untuk siap menghunuskan pedangnya, hidup atau mati. Di pilihannya Ali sadar saat itu akan meninggal, tapi tidak ada kalimat-kalimat bantahan. "Siap ya Rasulullah." Bala. Gak pernah disebut dalam sejarah Ali mengelak. "Jangan saya Nabi, Abu Bakar aja yang tuaan dikit." Bisa tidak ada. Biasa. Satu menemani Nabi, satu tinggal di tempat itu. Tapi yang hebat, perhatikan kisahnya dimulai saat Nabi keluar. Dari mana pasukan khusus yang siap dengan pedang terhunus? Disebutkan kalau hewan pun lewat sudah diketahui, bahkan tercium baunya. Tiba-tiba seorang Nabi Rasulullah SAW ditemani sahabatnya radhiyallahu taala anhu jalan keluar santai saja, santai lewat, dibikin ngantuk oleh Allah, tertutup, ditutup pandangannya, keluar tenang. Para ulama turun ayat ini memberikan jaminan kepada Nabi. Perhatikan, siapa di antara manusia yang bangun malamnya melebihi Nabi SAW? Kakinya sampai bengkak-bengkak, bacaannya sampai begitu panjangnya, kekhusyuannya luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan langsung 4 kemuliaan ini kepada Nabi SAW. Silakan, maqam mahmuda angkat, aktivitas dibimbing, masalah diberikan solusi. Begitu ada yang ingin mencelakai Nabi SAW, Allah berikan perlindungan terbaik. Maka teman-teman sekalian, 4 ini bila terkumpul kemudian dalam kehidupan kita, ingin Anda raih, salah satunya dawamkan amalan pada malam hari ini. Jelas sampai sini? Tayyib. Ini baru dunia. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan aku akan lindungi dengan pertolongan terbaik pada orang-orang yang memiliki kebiasaan menunaikan salat malam ini. Makanya saya izin menyampaikan, kalau Anda tunaikan salat malam, minimal setelah selesai jangan berhenti sampai situ, minta 4 hal ini. Karena kalimatnya kul, katakan, ya Allah, katakan, minta. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah bimbing hamba ya Allah dalam aktivitas kehidupan hamba yang berlalu. Ya Allah, saya pernah maksiat, saya mengakui ya Rabb, saya ingin berubah jadi orang baik ya Allah. Ya Allah, saya bukan termasuk dari kalangan jahiliyah, saya tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Bila Engkau pernah mengampuni yang dulu, maka mohon turunkan ampunan padaku yang sekarang. Bila dengan kesempatan malam ini hamba telah menangis, hamba bangun ya Rabb, di antara sekian banyak orang tidur, hamba berusaha bermunajat kepadamu, hamba sujud, belum Engkau ampuni juga, tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti memohon kepadamu. Minta. Kenapa yang dulu bisa diampuni yang sekarang tidak? Bangun teman-teman. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, minta kepada Allah, ya Allah berikan jalan keluar. Ya Allah, Engkau titipkan pasangan saya kepada saya, bukan pada orang lain. Ya Allah, Engkau berikan cinta kepada saya untuk istri saya, bukan untuk istri orang lain. Ya Allah, Engkau titipkan anak ini kepada saya, bukan kepada yang lain. Maka mohon ya Rabb, bimbing ia dalam akhlaknya, berikan kemudahan untuk menghafal Quran, jadikan ia ya Allah punya kesempatan untuk memberikan mahkota di akhirat nanti. Ya Rabb, bangun, minta. Ini saya sering perhatikan banyak orang tahajud tapi jarang meminta yang 4 ini. Minta untuk penegasan, paham ya? Ini baru urusan dunia. Tayyib. Antum hidup di mana? Dunia. Sekarang ada di mana? Bukan, di masjid at-taqwa.
At-taqwa bagian dari dunia, baik ya? Bagian dari dunia. Baik. Jadi kalau Anda kerjakan sampai saat ini, maka Anda bisa mendapatkan bagian dari itu. Apa artinya dunia? Dunia tempat bukan? Yang bilang bukan angkat tangan. Yang bilang tempat angkat tangan. Antum maunya apa sebenarnya? Belum saya tulis sudah kelihatan. Masya Allah. Belum dijelaskan sudah jelas. Luar biasa. Penghapus warnanya pink. Sini lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Dunia itu sebetulnya asal kalimatnya bukan menunjuk pada tempat, tapi sifat. Tempatnya disebut dengan ardun, sama wal ard. Sama wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ard itu tempatnya, segala yang dipijak itu tempatnya. Dunia itu sifatnya. Dari kata dana yadnu dunuan, dana artinya sesuatu yang dekat, singkat. Dekat, singkat. Sifatnya disebut dengan dunia kalau dialami. Kenapa disebut dengan dunia? Karena segala yang kita alami seakan-akan singkat. Seakan-akan masanya dekat. Kayaknya kita baru kemarin ketemu ya. Iya, padahal 30 tahun yang lalu. Kayaknya kemarin kita baru jumpa. Iya, padahal cucu udah 18. Kayaknya baru kemarin kita kajian, sekarang kajian lagi. Kayaknya. Silahkan cek. Segala yang pernah dialami seakan-akan dekat, makanya disebut dengan dunia, tidak lama. Pemiliknya kalau laki-laki disebut dengan Dani namanya. Dani. Orang yang memiliki kedekatan luar biasa. Kalau pakai Ahmad misalnya Ahmad Dani. Ya. Perempuan tinggal tambah tak di ujungnya. Daniyati misal. Ya. Dekat. Sifatnya disebut dengan dunia. Jadi hidup Anda yang singkat di dunia, perasaan yang dialami singkat, sesingkat itu pun Allah masih berikan 4 keutamaan dalam kehidupan Anda. Sekarang persoalannya, bagaimana dengan yang abadi? Akhirat. Sedangkan akhirat lebih baik daripada yang pertama. Sifat itu muannas. Kalau mudzakkar disebut awal, kalau muannas disebut ula. Ini yang akhirat lebih baik daripada yang ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang ini singkat, yang ini panjang, yang ini sementara, yang ini sementerus. Jadi kalau Anda di sini merasa fakir, Anda ke sini punya bekal kaya, ini cuma sebentar. Anda meninggal, hilang fakirnya. Sini masuk, kaya selamanya. Balik, Anda di sini merasa kaya, merasa hebat, rumah mewah, mobil banyak, kaya, tapi fakir urusan akhirat. Maaf, ketika meninggal, kaya Anda selesai dan tidak dituliskan di batu nisan Anda. Apakah dituliskan di batu atau di kayu nisan Anda? Mantan orang kaya sepalembang. Tidak. Gelarnya semua sama. Mau merasa kaya, mau merasa cukup, mau merasa hebat, mau yang sederhana, cuman satu, almarhum. Allah yarham. Selesai. Tapi Anda tidak punya bekal ini, al-faqir. Selamanya di akhirat fakir. Karena di akhirat tidak ada meninggal lagi. Coba silahkan cek. Pilih mana? Fakir dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, fakir akhirat? 1 atau 2? 3, selalu 3. Iya, kan di sini banyak yang aneh. Baik. Tapi untuk yang ini tidak. Kembali pilih yang ketiga. Baik urusan dunia, akhirat kita pun bahagia. Maka turunlah kemudian ketentuan Allah di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Dalam Isya tadi saya bacakan juga di rakaat yang kedua. Baik, perhatikan. Saya bacakan ayatnya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15. Sungguh sebagian dari orang takwa akan ada yang tinggal di taman-taman surga. Masya Allah, taman mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Jannatin wa 'uyun, bukan cuma surga, dekat dengan tamannya. Anda kalau tinggal di satu komplek, bukankah yang paling indah yang dekat dengan taman? Menikmati airnya, mengalirnya, bunganya, segalanya, buahnya. Masya Allah, begitu keluar lihat buahnya, lihat tamannya, teduh, ada sungainya, taman surga. Apa keunggulannya? Akhidhina ma atahum rabbuhum. Bukan cuma tinggal di tempat yang indah itu, tapi dia langsung mendapatkan kenikmatan langsung dari Rabbnya. Nanti saya kasih bocoran sedikit ya. Sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik.
Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Kalau laki-laki maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan dilayani oleh siapa? Gak ada bidadara. Pangeran-pangeran surga, wildanun mukhalladun. Itu masya Allah, cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia, mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang gak seperti lamunan Anda. Jangan dikiaskan, jauh bedanya. Wajahnya seperti mutiara yang berkilau-kilau, bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dia membawa gelas-gelas dengan untaian yang indah gemerlap, lapisannya emas, ada mutiara-mutiara, senyumnya menawan tak terlukiskan. Anda bayangkan sekarang enggak seperti itu, indah. Itu baru yang standar. Tapi ini, yang ini lain. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka langsung mendapatkan segala kenikmatan surga dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langsung, dan tak terlukiskan. Saking indahnya, luar biasa. Wajah penghuni surga ini memancarkan cahaya yang begitu luar biasa, cahaya yang tak terlukiskan. Itu disebut dengan nadhir, pakai dha. Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang wajahnya berbinar-binar saat di surga nanti. Bukan karena masuk surganya, tapi ayat 23-nya, ila rabbiha nadhirah. Rabb itu yang merawat, yang memperhatikan, memberikan kecukupan, menyembuhkan saat sakit, segalanya. Rabb. Pada saat di dunia dia tidak dilihat, nampak dalam penglihatan kita, tapi saat di akhirat tiba-tiba ada golongan yang langsung diperkenankan melihat Allah tanpa hijab, berbinar segalanya. Di mana dia salah satu surganya? Taman surga. Apa amalannya? Ayat 17-nya. Sambungkan dulu ayat 16. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu saat di dunia adalah orang-orang yang ihsan. Jadi sifat ibadahnya bukan cuma ibadah, tapi punya sifat ihsan. Apa amalan orang ihsan ini? Ayat 17-nya. Kanu qalida minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit tidurnya, sering menghidupkan ibadah malamnya. Sedikit tidurnya, sering menghidupkan ibadah malamnya. Kalau Anda bisa menghidupkan malam, dan kalau sudah disebutkan ibadah malam, hampir seluruh hadis menunjuk pada masalah sholat malam. Silakan cek seluruh hadis, hampir umumnya ketika menyebutkan ibadah malam, maka pada umumnya akan menunjuk pada sholat malam. Maka ahli taman surga ini yang mendapat kemuliaan, mendapat anugerah terbesar, salah satunya adalah amalannya, dia sering menghidupkan malam. Dan kalimat Qur'annya indah, dia sedikit sekali tidurnya, sedikit tidur. Saya sering katakan, kalau Quran hadis mengungkap sebuah istilah, Anda jangan kurangi, jangan tambahkan istilahnya, maka akan keluar dari maknanya. Dikurangnya Anda tidak amalkan, ditambah, maka keliru pemaknaannya. Kata Quran, kalau ingin masuk taman surga sedikit tidur, Anda tambahkan sedikit tidur. Ahli ibadah sedikit makan, Anda tambahkan sedikit makan, maka bergeser dari tujuannya. Tayyib. Nah, ini kemuliaannya. Cara menempatkan kemuliaan ini, keutamaan ini, supaya Anda terus bersemangat, caranya ini yang disebut oleh para ulama dengan nama wa'dun. Dia ada wa'dun, ada wa'idun. Itu berbeda. Wa'dun adalah keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dalam setiap ibadah yang kita jalani. Jika Anda, hati-hati, ingin termotivasi untuk menunaikan ibadah dimaksudkan, maka kata para ulama, sebelum dikerjakan ibadahnya, keluarkan dulu keutamaannya. Kalau bisa tuliskan untuk mengingatkan pada kita, tulis, bikin status, tuliskan, jangan sekedar di handphonemu, tuliskan di dinding samping tempat tidurmu. Begitu Anda akan miring ke kanan, tulis di tembok itu. Jangan cuma tempelkan, gantungkan hal-hal yang tidak memberikan motivasi.
Cari yang menghadirkan pahala, cari yang ada pahalanya, cari ada pahalanya. Tuliskan manfaat tahajud, keutamaan tahajud. 1, mengangkat karirmu. Sampingnya, hei, bukankah cita-citamu menempati karir tertinggi? Allah menawarkan kepadamu, tapi kamu tidak ambil. Tiap malam Allah tawarkan, kamu tidak pernah ambil itu. Di mana sesungguhnya kamu? Turunkan. Hei, bukankah kamu ingin hidup mudah? Allah turunkan lewat tahajud. Ayo bangun, solusi datang kepadamu. 4 ini tuliskan di samping tempat tidur Anda. Maka Allahu Akbar, begitu Anda miring ke kanan, Anda sedang lupa pun melihat tulisan itu, malamnya Anda bisa bangun. Duhai yang ingin masuk surga, katanya pengen ke surga, kok malam ini tidak punya rencana untuk tahajud? Tuliskan. Katanya ingin ke surga, tapi malam ini tidak punya rencana untuk bangun malam. Turunkan ayat surganya. Ahli sholat malam, taman surga. Ahli sholat malam, nikmatnya indah. Ahli sholat malam, dijamin kemuliaan oleh Allah. Tuliskan. Begitu miring ke kanan, bangun Anda pada malam harinya. Paham? Baik. Ini bagian pertama. Terakhir, dan di sini kita berhenti. Saya tidak akan ambil banyak-banyak dulu supaya kita mudah untuk memahaminya.